Oh, dari Feby Chandra lagi nih. Apa harapan kakak yang belum tercapai? Terus gimana cara ngilangin komedi sama pori-pori gede? Umur kakak berapa? Terus kakak suka Korean makeup atau Western makeup? Kalau harapan yang belum tercapai itu masih banyak banget ya. Yaitu salah satunya aku pengen jadi YouTuber lebih sukses dan jadi profesional fotografer. Terus kalau cara ilangin komedo sama pori-pori gede gimana? Dengar-dengar sih bisa pakai yang itu loh, yang apa sih yang buat ilangin komedo itu yang alami. Putih telur. Coba kalian coba deh di YouTube, banyak banget kok tutorialnya. Kalian coba aja, itu kayaknya bisa. Cuman kalau itu ngecilin pori-pori atau enggak aku kurang tahu ya, soalnya pori-pori aku juga gede di bagian sini dan aku nggak tahu cara ngecilinnya. Terus umur aku berapa? Umur aku 23 tahun ini. Terus suka kenapa sih aku kalau ngeliat Korean tuh aku mikirnya makanan terus. Suka Korean makeup atau Western makeup? Aku sejujurnya selama ini selalu pakai Western karena aku nggak terlalu ngikutin tren makeup Korea gitu. Jadi aku ke Western sih kayaknya. Terus next dari Nisa Kamila Tun. Ada niatan balik ke Indo gak kak? Ceritain kenapa bisa di Seattle, terakhir ke Indo kapan kak? Tadi aku udah ceritain gimana aku bisa ke Seattle. Terus kalau ada niatan balik ke Indo tuh maksudnya balik for good ya, kayak balik tinggal lagi di Indo gitu. Kayaknya aku nggak bakal kayak tinggal di Indo, maksudnya kayak nggak bakal balik pindah tinggal di Indo lagi. Itu juga consider karena Romeo tuh kerja as a nurse. Jadi dia di sini kalau buat karir kayaknya dia emang udah lebih enak di sini gitu. Cuman aku pasti bakal kayak adalah 2 tahun sekali atau setahun sekali gitu. Mudah-mudahan kapan-kapan kayak kalau aku banyak duit bisa setahun sekali aku pulang gitu ya. Terus ke Indo terakhir kapan? Itu aku 2014 awal aku terakhir ke Indo. Dan nanti aku bakal ke Indo lagi 2016 akhir. Jadi aku bakal kayak 2 tahun setengah gitu nggak ke Indonya. Habis itu yang Krisna Octavia, setelah nanti babynya lahir, Cici akan bawa ke Indo atau papa maminya ke Seattle, Ci? Ini banyak banget loh dia pertanyaannya by the way. Terus yang kedua, kalau berantem sama Civin biasa gara-gara apa? Tadi aku udah jelasin. Ci, hair rutinnya apa? Your hair is damn. Thank you. Ci, gimana kalau misalnya ada satu subscriber ke Seattle jalan-jalan tiba-tiba mau minta sama Cici, mau apa enggak? Ada Cici yang paling kecil sekolah di Seattle juga ya. Ceritain hal menurut Cici berkesan selama hamil. Buset, ini banget. Oke, Cici anaknya udah ada ide kasih nama apa? Tadi aku dijelasin, aku bakal kasih name reveal. Terus Kak Romeo pernah ngomel nggak kalau Cici beli too much makeup? Terus ada kawinnya Kak Romeo lagi gak? OMG, Kak Romeo sweet banget sama Cici. Dia cuma ada satu masalahnya, sorry. Cici pernah sagel sama jerawat nggak dulu? Kalau iya, cara ngilanginnya gimana? Oke, itu dia langsung nanya banyak banget. Cuman aku aku bakal jawabinnya yang aku belum. Kenapa sih aku ngomongnya jawabin? Cuman aku bakal jawabinnya yang aku belum jawab ya. Yang pertama itu kalau nanti babynya lahir akan bawa ke Indo atau papa maminya ke Seattle. Papa mama aku bakal kesini pas lagi aku ngelahirin. Cuman karena kakakku menikah bulan depannya, jadinya papa mama aku habis aku lahiran mungkin kayak seminggu kemudian mereka langsung pulang. Kalau aku bakal nunggu 1 bulan dulu baru aku ke Indo gitu. Jadi ntar ujung-ujungnya ketemu lagi di Indo. Terus hair rutinnya apa? Aku ntar bakal bikin hair rutin as soon as possible karena aku sekarang lagi dalam proses juga. Aku pusing juga bikin hair rutin kalau masih kayak berantakan gini karena aku pengennya tuh yang beneran bagus gitu kalau rutin. Cuman aku bakal buat soon. Terus gimana kalau salah satu subscriber Cici jalan-jalan ke Seattle tiba-tiba mau meet up gitu sama Cici, mau nggak? Mau aja, aku mah kenapa enggak gitu kan. Kalau perlu aku jadi tour guide kalian deh kalau kalian mau kesini. Terus abis itu yang adik paling kecil sekolah di Seattle gak? Itu maksudnya adik ipar aku ya, karena aku sebenarnya anak paling kecil. Cuman aku punya adik ipar aku which is adiknya Romeo, yang aku pernah bikin My Little Sister Does My Makeup itu. Iya, dia lahir di sini dan dia sekolah di sini juga. Terus hal menurut Cici yang paling berkesan selama hamil? Paling berkesan ya, lucu sih karena kan baru pertama kali hamil kan, jadi kayak nggak tahu kalau bakal segitunya gitu. Misalnya kayak first trimester tuh aku nggak tahu kalau aku bakal secapek itu, kayak aku tuh tahu aku bakal capek kalau aku lagi hamil gitu, tapi aku nggak tahu bakal secapek itu yang sampai aku nggak mau keluar. Oh, aku bener-bener kayak gak mau beranjak dari kasur gitu loh. Waktu lagi kemarin first trimester tuh paling the worst, aku pengennya tidur terus gitu. Aku bisa kali kemarin pas first trimester kayak 1 harian tidur, kayak bangun cuma buat makan atau nggak ke WC gitu. Aku bisa sebenarnya, cuman ya aku kemarin masih paksain tetap bangun. Terus habis itu kayak serunya kalau misalnya aku pengen something gitu, kayak aku lagi ngidam something, Romeo pasti kayak usahain buat cari gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak kesampaian aku mau makan apa tuh happy banget rasanya. Kok Romeo pernah nggak kayak ngomel gitu kalau Cici beli too much makeup? Enggak sih ya, soalnya aku beli too much makeup nggak pernah yang kayak emang too much karena aku nggak butuh, jadi aku cuma asal buang duit doang beli. Cuman aku emang beli karena emang aku tahu ini aku pasti bakal pakai, dan maksudnya emang aku pengen
kayak coba buat review, atau aku buat sekalian ngasih tahu ke kalian ini bagus atau nggak, worth it atau nggak dibeli gitu-gitu. Jadi dia fan aja sih selama ini, as long as nggak kayak aku buang kayak $1.000 gitu seminggu, enggak lah, aku nggak sampai segitunya. Pernah struggle gak sama jerawat dulu? Kalau iya, cara hilangnya gimana? Aku tuh pernah struggle sama jerawat dulu, kayak sebenarnya kalau ngomongin historinya, aku tuh dulu bersih gitu, kayak muka aku tuh bersih kayak masih kayak bayi sampai SMA, bahkan sampai SMA kayak kelas 1 gitu, kelas 2 aku tuh kayak nggak ada jerawat sama sekali. Terus kayak dulu kan zaman dulu kayak ih kok nggak ada jerawat sih, ada jerawat kan kayak seru gitu, kelihatan apa udah gede, udah dewasa segala macem. Kayak aneh banget ya, aku malah wishnya punya jerawat. Tapi kayak akhirnya aku itu ngerasain aku jerawatan itu gara-gara aku kulitnya kan sensitif banget kan, kayak sensitif lah pokoknya. Dan aku itu pertama kali nyobain di apa sih namanya, di facial yang kayak dipencet-pencet gitu. Nah karena dipencet-pencet itu kayaknya aku makanya jadi jerawatan. Jadi setiap yang dipencet itu ujung-ujungnya malah jadi jerawat, ngerti gak sih? Kayak jadinya jendol gitu tiba-tiba. Dan aku pikir kan bakal hilang, itu kan cuman kayak sakit biasa kan karena abis dipencet. Tiba-tiba besoknya malah lebih parah gitu. Oh my god, aku udah gak berani lagi facial. Sejak saat itu aku gak pernah lagi facial. Kayaknya kulit aku emang lebih mending aku gak apa-apain gitu. Jadi aku waktu itu cara nyembuhinnya aku pakai kayak obat jerawat kakakku gitu. Dia beli di Singapura, namanya Oxy. Aku pakainya tiap hari, sama aku cuci muka sering banget. Kayak aku setiap kayak kotor aku pakai cuci gitu rasanya. Terus dari Marta 0593, perubahan apa yang terjadi sama diri kamu sebelum atau setelah nikah, dan apa yang buat kamu siap untuk jadi mama muda? Perubahan tuh banyak sih, karena menurut aku semua tuh proses, dan yang kita harus jalaninnya bareng-bareng sama partner kita gitu. Jadi kalau menurut aku perubahan itu terjadi nggak cuma dari aku doang, tapi dari Romeo-nya juga. Kita berdua kayak sama-sama jadi lebih bisa toleransi, kita berdua sama-sama lebih ngertiin satu sama lain, lebih kayak sama-sama nahan ego masing-masing gitu. Terus habis itu next dia nanya juga, aku pengen banget bisa stay di Seattle or another city there, can you give me some tips? Terus aku punya rencana untuk bikin beauty vlogger nih, kira-kira ada tips nggak untuk pemula? Hehe, thank you. Di sini tuh di Amerika ketat banget. Jadi kalau misalnya kita nggak punya permanent resident card or kayak surat izin tinggal istilahnya gitu, bakal susah banget buat stay unless kamu sekolah atau nggak dapat permanent resident kayak aku tadi yang kayak menang lotre atau apa, itu bisa tinggal di sini atau another city. Sebenarnya sama aja sih, kayak menurut aku setiap city di Amerika tuh ada kayak plus minusnya masing-masing. Jadi kayak banyak tempat-tempat city-city lain yang kayak seru juga buat tinggalin. Terus kalau tips buat bikin beauty video, menurut aku sih kalau buat pemula, as long as kayak kamu udah punya niat, just start with something yang kamu punya. Misalnya kamu punya kamera atau apalah yang emang bisa dipakai gitu. Cuman menurut aku, mulai dari apapun yang kamu punya, cuman kamu harus selalu mau buat kayak improve. Try juga buat kayak make an effort gitu, buat belajar dari YouTube gimana cara edit, gimana cara ngambil video yang bagus, lighting yang bagus, segala macam. Dan yang penting adalah konsistensi. Dari Selin Claudia, kalau bikin nail art biasa tahan sampai berapa lama kah? Copot-copot nggak? Kisaran berapa harganya di sana? Kalau bikin nail art di sini, kalau soal bertahan, di sini bertahan banget. Dan kisaran harganya tergantung. Kalau misalnya kamu cuma pengen kayak akrilik gini, $25. Aku bikin ini $25. Terus kalau misalnya mau di nail art kayak dibikin art gitu, ini kan aku cuma warna. Kalau bikin nail art gitu di sini biasa nambah kayak misalnya kayak 2 jari gini tuh nambah $3 gitu. Atau enggak gimana ya? Lupa deh, pokoknya kayak misalnya jempol sama jempol gitu dibikin gambar-gambar itu nambah $3 gitu. Tiap tempat salonnya emang beda-beda sih, jadi kayak ada yang murah ada yang mahal. Terus pertanyaan kedua, deket nggak sama kakak yang pertama? Aku deket banget kok sama kakakku yang pertama. Jadi kakakku yang pertama beda itu 5 tahun sama aku. Cuman kita tuh kayak beda deketnya sama aku sama kakakku yang kedua. Sama kakakku yang kedua sama Vina, kita deketnya emang udah kayak temen gitu. Karena kita cuma beda 14 bulan ya loh. Kayak beneran kayak temen gitu. Even aku sama temen aku, kita beda tuh lebih jauh daripada aku sama Vina gitu. Kalau sama kakakku yang pertama tuh kita lebih nyambung kalau kayak cerita, curhat. Terus habis itu dari Nabila.A, kakak edit video biasanya kakak buat vlog pakai apa? Edit videonya aku pakai Final Cut Pro. Jadi aku pakai Final Cut Pro. Cuman buat pemula aku saranin kalian mendingan pakai iMovie dulu. Aku sih nggak tahu cara pakai aplikasi yang lain ya, karena aku dari dulu cuma pakai iMovie sama Final Cut. Cuman kalau buat awal-awal sebelum aku pakai Final Cut, aku pakai iMovie dan itu lebih gampang dipelajarin dan lebih murah juga kalau dibeli. Maksudnya kalau belinya di App Store, kalau misalnya beli di App Store kayak iMovie cuma $15, Final Cut-nya $300. Oh my god. Terus dari Marsha Andisa, ceritain awal pas sampai di Amerika dong, kayak bingung gitu nggak, terus adaptasinya gimana? Itu bakal panjang banget kalau aku ceritain di sini. Mungkin nanti one day aku bakal bikin kayak video bareng Romeo mungkin ya, gimana kayak kita dulu pas baru-baru awal sampai ke Amerika.
jadinya bisa lebih jelas kayak video khusus. Kalau kalian ada yang penasaran, kalian komennya di bawah kalau kalian pengen tahu tentang hal-hal kayak gitu. Ntar aku bakal bikin video sendiri ya. Terus dari Shiva, terus underscore Nurul 1. Kayaknya aku ngefans sama kakak, aku seneng banget sama kakak, apalagi vlognya seru-seru semua. Thank you. By the way, kakak pakai kamera apa dan rahasia cantiknya apa? Oh my god, rahasia cantik, jangan nanya aku dong. Cuman kalau ngomongin soal kamera, aku tuh pakai kamera Canon. Ini aku pakai ini Canon 60D. Dan kalau buat ngevlog aku pakai GoPro Hero Silver. GoPro Hero 4 Silver. Terus next dari Celine Claudia. Kayak tadi Celine ini udah nanya juga, tapi dia nanya lagi, rambutnya bisa panjang kayak gitu, nggak dipotong-potong berapa lama kak? Rambutnya rusak nggak dicat-cat? Terus dia juga nanya apa yang bikin kami deket banget sama Kavina. Do you guys have very striking similarities? Rambut aku emang jarang banget potong. Dan aku biasa potong sendiri, cuman kayak potong berapa inci gitu. Yang penting aku udah nggak ada kayak split ends gitu. Rambut aku bukan kayak the healthiest hair in the world juga sih. Cuman kayak ngomongin soal rusak juga nggak rusak-rusak kayak gimana. Bukan kayak rusak kayak dulu. Jadi tuh aku dulu sempet kayak di bleach, parah banget bleachnya. Kayak dari sini sampai bawah aku di bleach gitu. Cuman itu parah banget, itu rambut aku yang paling rusak. Dan aku kalau pegang tuh udah kayak sapu ijuk gitu kalau dulu ya. Cuman aku sempet udah enek banget sama rambut itu. Akhirnya aku potong bagian yang bagian rusaknya. Maksudnya bagian yang aku bleach parah banget itu. Aku akhirnya potong, jadinya rambutnya udah sekarang lebih, at least lebih sehat daripada dulu. Yang namanya dicat tuh pasti kayak ada rusaknya. Cuman aku pikir kayak ya udahlah, rambut tumbuh lagi, ntar tinggal dipotong terus ya udah cat lagi gitu. Terus habis itu apa yang bikin kami deket banget sama Kavina? Ada similarities kayak gitu-gitu atau enggak? Similarities aku sama Vina kayak di hobi sih banyak kan. Kayak kita sukanya hal yang sama, makanya nyambung. Cuman kalau ngomongin soal personalities gitu-gitu kita beda sih. Kita ada keunikan masing-masing, keunikan masing-masing. Terus habis itu dari Cheryl, ini teman aku waktu SD, kapan main ke Cempaka ada? Nanti ya, tunggu aku ke Indo, aku bakal main ke Cempaka Putih. Itu tempat Cempaka Putih tuh rumah aku yang dulu. Aku dulu tetanggaan sama Cheryl, jadi kita sering main sepeda bareng gitu. Terus tuh dari Sulaiman Audrey, tempat yang paling asik dan paling dikangen di Indo. Apakah ada mesin waktu? Kakak mau kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Good question. Aku paling sering saya nggak sama teman-teman daerah deket-deket rumah situ sih. Jadi, aduh oh my god, kalian pasti udah enak denger FM. Cuman FM aku karena hampir tiap malam kesana. Saint Cinnamon di Kata Wisata sama Telios juga itu tempat nongkrong aku banget. Kalau ada mesin waktu mau kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Aku kepengen ngeliat masa lalu, cuman buat kayak watch doang, ngerti gak sih? Bukan yang kayak aku pengen balik lagi ke masa lalu. No, aku cuma pengen kayak kayak bisa nonton film, tau gak sih? Kayak zaman dulu tuh kita kayak gimana kehidupannya, kayak gitu-gitu. Cuman aku gak pengen ke masa depan, soalnya jadi gak seru dong, bukan misteri lagi sih. Terus dari Kevin Ritchie, oh my god, nih dia temen aku banget. Kakak media yang super kece. Semenjak jadi makeup artist, sudah berapa artis yang di make upin? Jadi ya, banyak banget sebenarnya nanya aku kayak gini nih, terutama orang Indo. Ya, makeup artist tuh ya kita sebagai artis, kita tuh ngelakuin art, yaitu makeup gitu. Jadi kalau orang-orang bilang kayak, wih makeupin artis dong jadi makeup artist, it's wrong. Maaf banget kalau lightingnya berubah-berubah karena ini tadi aku video awalnya pas masih terang, sekarang udah gelap banget. Dan tadi aku sempet pindahin dulu karena memorinya full. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fancy Elena. Berarti kan nanti anaknya jadi warga negara US. Terus paling suka makanan Indo apa? Suka pedas? Iya, nanti anak aku bakal jadi warga negara US karena lahir di sini. Cuman dia warga negara Indo juga karena aku sama Romeo warga negara Indo. Tapi ntar pas 18 tahun dia harus milih gitu. Karena Indo cuma boleh satu warga negara. Terus habis itu paling suka makan Indo apa? Suka pedas, aku suka banget sama pedas. Aku kayak harus makan ada pedasnya malahan. Kalau enggak kayak enggak enak gitu. Dan kalau makan apa aja aku banyak banget sih aku suka. Kayak makanan apapun yang ada cabenya gitu di Indo. Makanan Padang, anak orang Padang. Makanan Sunda, anak orang Sunda. Makanan Manado, karena Romeo orang Manado. Pokoknya semua makanan yang pedas-pedas aku demen. Terus habis itu dari Delviora Konita. YouTubers luar favorit kayaknya siapa aja? Banyak banget. Aku suka sama banyak orang. Aku suka Cat and Lights, Desi Perkins, Lester Lux, It's Judy Time, terus April Latina 7, Evelina, Jacqueline Hill, Bethany Mota, terus Eva, My Life as Eva, May Baby, juga Megan. Itu aku banyak banget suka sama YouTuber luar. Terus next dari Sarah Ayu.
Kalian kalau misalnya udah nge-follow aku, subscribe aku tapi belum subscribe dia, kalian aneh. Mendingan subscribe dia sekarang cause she's amazing. When will we meet? Cause I miss you already even though we haven't met yet, Beb. Me too, I miss you already. Nanti ya, Beb, kita ketemu Oktober karena aku bakal pulang Oktober, atau sebelum Oktober kalau kamu mau kesini. Ayo, katanya mau nemenin aku labor. Terus habis itu dari Adeline Aneta, mahalan mana biaya hidup di US atau di Indo? Di sini sih kayaknya, soalnya biaya makan di sini sekalian sama grocery segala macam tuh emang lebih tinggi daripada di Indo, setahu aku. Terus dari Anskinanti, Kak, cara foto pos-pos kakak di IG pakai kamera apa? Bagus banget jadi gitu. By the way, aku suka sama semua vlog kakak. Thank you. Aku pakai buat Instagram tuh banyak, maksudnya ganti-ganti. Kadang-kadang aku pakai ini Canon 6DD karena aku pakai memory card yang ada wifi-nya, jadi bisa langsung ke handphone. Or aku pakai handphone aku ini, or aku pakai Samsung NX Mini aku karena itu bagus buat selfie. Terus dari Clarara, Kak kenal Taylor Hamid dulu, pernah lihat video Koromeo sama Bang Taylor, kalau kenal boleh tahu itu siapa kakak? Thanks. Iya, aku kenal sama Taylor Hamid karena kita selalu teman main, sama we go to the same church juga, jadinya kita kenal. Terus dari Tiffany Vianetta, cek kalau pilih foundation itu sebenarnya milih warna lebih terang atau gelap sih? Thank you. Nggak lebih terang, nggak lebih gelap, jadi harus samain sama muka kita, kalau nggak kamu kelihatan kayak pakai topeng. Terus next dari Agnes Titania, yang biasa fotoin kakak di foto-foto yang lagi travel itu siapa, Kak? Thank you. Kalau aku lagi traveling sama kakak aku, biasanya dia yang fotoin. Kalau aku lagi travel sama Romeo yang fotoin ya gitu. Pokoknya tergantung aku travel sama siapa. Terus dari Chelsea Talumewo, Romeo Manado bagian mana? Dia dari Tomohon tapi dia tinggalnya waktu lagi di Manado di Tondano. Jadi dia lahirnya di Tomohon tapi tinggal di Tondano. Dari Maya Octavianis, favorit aku nih, suka banget sama tutorial vlognya. Thank you. Pokoknya ntar kalau udah pindah ke California bikin vlog di Disneyland, yes. Iya, aku pasti bakal bikin vlog di Disneyland, cuma nanti tunggu aku ngelahirin babynya dulu. Soalnya kalau lagi hamil kayaknya aku bakal bahaya sih kalau misalnya naik-naik kayak ride Disneyland gitu. Terus habis itu dari Steviani Hartoyo, Kak Eda kelahiran tahun berapa? Sama Kak Vina juga. Terus Kak Eda sama Romeo beda berapa tahun? Sehat terus Kak buat Kak Eda dan babynya, God bless you. Thank you. Aku kelahiran tahun 93, Vina beda 1 tahun sama aku, jadi dia 92. Aku sama Romeo bedanya 6 tahun 3 bulan. Terus next dari Abigail Iren, dia by the way adik kelas aku pas SMA. Kak Eda, I've been wanting to ask you this question for so long, and my question is, how did you know that your husband is the one, and how did he know that you are the one? Thank you. Wow, that's deep. Gimana ya? Cara tahu kayak someone is kayak the one for us tuh nggak bisa kayak pakai rumus gitu loh. Cuman itu kayak that's how we feel aja, kayak gimana kita ngerasa comfortable sama that person and gimana dia bisa kayak ngebangun kita gitu loh. Kayak Romeo-nya juga udah waktu itu ketemu aku umur 26, jadi dia udah kayak bukan nyari pacar, dia nyarinya pasangan hidup gitu. Jadi kita di situ udah kayak sama-sama komitmen even dari pacaran, dan kita udah sama-sama tahu masing-masing orangnya gimana. Dia juga udah kayak sering denger dari orang aku orangnya gimana, aku juga denger dari orang dia orangnya gimana sebelum even kita deket. Jadi pas kita deket ya kita udah sama-sama yakin lah kayak emang orang ini baik gitu. Jadi kayak gitu sih aku sama Romeo ya, kita memutusin buat kayak emang kita bareng-bareng karena kita sama-sama nyaman. Kita sama-sama tahu kalau kita nggak perfect dan kita mau bareng-bareng itu justru buat saling lengkapin gitu loh. Mesti dijalanin dulu sih kata aku baru kayak bisa tahu. Terus dari Gili Andre Mawan, mau tanya dong Kak, gimana cara panjangin rambut kayak Kak Eda gitu? Aku tuh caranya biar kayak cepet panjang, lebih cepet dari biasanya adalah aku nggak sering-sering keramas. Jadi kamu harus skip keramas, nggak boleh tiap hari. Karena di saat kita nggak keramas tiap hari tuh kita bakal ada oil di rambut kita, yang which is itu bikin rambut kita lebih healthy dan lebih kayak cepet panjang, subur gitu lah. Every other day aja keramasnya kayak keramas enggak gitu. Lama-lama pasti rambutnya jadi biasa. So yes, gitu dulu Q&A aku hari ini. Aku senang banget udah ngejawab sebagian besar dari pertanyaan yang kalian kasih. Aku harap at least kalian udah nggak penasaran lagi dan beberapa pertanyaan kalian kejawab. Dan maaf juga kalau video panjang banget. So ya, seperti biasa kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ke aku. And I'll see you guys di video aku selanjutnya. Filming, makanya kemana akhir-akhir ini tuh aku lagi seringnya ngevlog. Jadi kalau kalian belum ngecek vlog aku, jangan lupa buat dicek. Aku mau nunjukin kalian apa aja yang aku beli. Sebenarnya beberapa dari barang-barang ini aku udah beli lumayan lama, cuman ada yang aku belum cobain, ada yang aku belum